yang dapat kiranya Tuhan sembunyi dan seluruh firman Tuhan yang akan disampaikan dapat menjadi kekuatan penghiburan bagi kami. Kami serahkan keluarga besar khususnya Bapak Elsi Hombing, Bapak Elsi Hombing, anak-anak, mantu, cucu, Bapak seluruh keluarga besar ke dalam tangan kasih. Biarlah kiranya Allah sumber penghiburan yang sejati memberikan kepada mereka kekuatan penghiburan yang sejati sehingga mereka dapat tetap kuat sementara menantikan kehidupan. Menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa. Ampunkan kami Bapa dari dosa kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Dan kita akan dengarkan sebuah lagu spesial, lagu pujian yang dibawakan Bakti Wanita Advent Ciracas. Manisnya terbaru bagi musafir yang tenang dan kemuliaan datang Yesus, waktunya sudah dekat. Segeralah Yesus dan kembali dan musafir tenang masuk ke surga bila datang Yesus. Segala orang yang berat akan terbuka yang hidup dalam Yesus sadar bangkit dan ke surga. Segeralah Yesus dan kembali ke dunia dan musafir tenang masuk ke surga bila datang Yesus. Di rumah yang akan kita berjumpa, menyanyikan lagu memuji dan sembah Allah di hadapan tahta. Dan musafir masuk ke surga bila datang Yesus. Terima kasih kepada PWA Ciracas, dan pada saat ini kita akan mendengarkan riwayat hidup secara singkat yang dibacakan oleh Tuhan.
Selamat siang buat kita semua. Saya akan menyampaikan biodata dari ibu yang kami cintai. Namanya adalah Ibu Resina Purwito, lahir di Sulu, Sumatera Utara, 22 Februari 1965. Dan pada tanggal 22 Desember 1987, ibu kami yang paling cintai menikah dengan orang tua kami, bapak kami, Serwin Sihombing. Dan dari pernikahannya dia 4 orang anak dan 1 orang cucu. Sedikit cerita tentang Mama ini kalau dilihat dari riwayat penyakitnya, kemungkinan sudah mempunyai penyakit ini beberapa bulan sebelum ini. Tapi beliau memang orang yang tegak, orang yang enggak cengeng. Jadi setiap dia pun sakit, dia mencoba untuk menahannya. Dan biasa kalau dia mempunyai riwayat penyakit lambung, jadi kalau dia sakit, dia terlambat makan, dia minum obat, ada obat kesayangannya, 2 obat. Setelah dia minum, dia merasakan enak lagi. Penyakit itu langsung hilang katanya. Jadi kita sebagai keluarga juga tidak memikirkan hal yang negatif. Tapi kurang lebih 4 bulan belakang ini, maka kami mulai kesehatannya udah semakin menurun, semakin merasakan sakit yang luar biasa, sehingga tante, Ivan, dan kakak adik berusaha untuk membawa ke rumah sakit, hingga akhirnya di 2-3 sampai 3 ibu kami terakhir dirawat di RSCM. Terakhir kami lihat itu di hari Minggu, itu masih ada respon. Walaupun responnya tidak terlalu banyak, dia hanya bisa mengangguk, tangannya masih bisa digerakkan. Kita masih beberapa jam bertemu, masih cerita, masih kami terus menyampaikan, terus tangannya terus kami kasih ke istri saya karena istri saya lagi mengandung. Doa dan harapan mama kami ini dari awal kami nikah itu bilang sama Permain, jangan terlalu sering ke sini, jangan terlalu capek. Kalau udah kerja udah Sabtu Minggu pun tak usah ke sini, nggak apa-apa, istirahat dulu. Karena dia sering berkata bahwa dia seperti pengen punya cucu pangkuaran. Jadi kemarin kita sudah sampaikan bahwa Permainnya sedang hamil, dia sangat senang, tapi belum seperti yang kami inginkan. Tuhan telah memanggilnya. Kami dari keluarga mengucapkan apabila ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan dari orang tua kami, kiranya Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, sehingga apapun yang telah terjadi sebelum-sebelumnya kita dapat lupakan, kedepannya kita dapat membuka lembaran baru, saling menguatkan, sehingga kita anak-anak Tuhan dapat berpegang teguh, dapat berjalan di dalam. Dan terima kasih terutama buat Pendeta Siombing dan seluruh jemaat Ciracas pada beberapa sahabat yang lalu telah melakukan peminyakan kepada mama kami di tanggal 18 Desember. Kami mengucapkan terima kasih banyak.
Biarlah apapun yang sudah kita lakukan, apapun yang sudah Bapak Ibu lakukan, walaupun kami tidak bisa membalasnya, biarlah Tuhan memberikan yang terbaik, membalaskan berkat-berkat melimpah kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Samuel Sugeng. Dan pada saat ini kita mendengarkan satu lagu pujian lagi sebagai lagu penghiburan dari Perguruan Advent Ciracas. Kami persilakan Perguruan Advent Ciracas. Kepada Yesus, Tuhan yang kau, yang ku pikul, aku berharap Yesus menolong, Dia selalu menjagaku, menceritakan kepada Yesus, beratnya beban yang ku pikul, dan ceritakan kepada Yesus, hanyalah Yesus penolongku, dan ceritakan kepada Yesus, kalau datang hidupku, Dia bersama yang setia dengan doaku dan tetapku, bukan ceritakan kepada Yesus, beratnya beban yang ku pikul, bukan ceritakan kepada Yesus, hanya Yesus penolongku. Dunia ini jahat menggoda agar ku jatuh dalam dosa, bukan ceritakan kepada Yesus, Dia memberi kemenangan, bukan ceritakan kepada Yesus, beratnya beban yang ku pikul, bukan ceritakan kepada Yesus, hanyalah Yesus penolongku. Baik, kita akan dengarkan firman penghiburan. Mohon maaf pada seyogyanya adalah Pendeta Roni Panabulan. Dan pada saat ini kita akan dengarkan firman Tuhan sebagai penghiburan dari Pendeta Raffles. Dan persilakan teman-teman. Kita tunduk kepala kita. Bapa kami di dalam surga, di tengah duka cita yang kami rasakan pada siang hari ini, kami percaya kami tetap memiliki pengharapan di dalam. Kami ingin senantiasa tetap meninggikan dan memuliakan nama Engkau
dalam setiap peristiwa yang kami alami di dalam hidup kami. Pada saat kami ingin mendengarkan janji firman Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu akan bekerja, sehingga benih firman yang akan kami dengarkan ini akan dapat dimanfaatkan, membawa kekuatan penghiburan sejati bagi keluarga yang berdosa. Terlebih memberikan kami pengharapan yang pasti di dalam Yesus, sementara kami masih hidup di atas bumi. Inilah doa dan pengharapan kami di dalam nama Yesus. Amin. Shalom, selamat siang, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hadirin yang dikasihi, keluarga Bapak Hesi Rombing beserta anak-anak, mantu dan juga cucu. Peristiwa yang paling tidak diharapkan dan paling yang tidak ditunggu oleh kita manusia, ya, yang kita tidak tahu kapan itu pasti akan terjadi, yaitu kematian. Sudah hampir 2 tahun ini saya tidak berjemaat di jemaat Ciracas oleh karena tugas pelayanan, di mana saya secara pribadi dan keluarga juga merasakan bagaimana kebaikan dan kelemah lembutan dari ibu kita yang terkasih, yang saat ini Tuhan izinkan untuk beristirahat. Selamat datang pimpinan kami, Pendeta Siombing dan Pendeta Roni Penambungan. Mohon maaf oleh karena saya mengambil bagian saat ini sambil menunggu para pimpinan yang baru saja tiba. Kematian adalah peristiwa yang siap atau siap tidak siap, kita sebagai umat Tuhan harus terjadi. Dan firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terlebih keluarga yang sangat mengasihi orang tua, istri kami yang tercinta ini, firman Tuhan sudah dinyatakan bagaimana di dalam Roma pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-8 dan ke-9. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Sobi dan juga anak-anak, yang harus kita ingat adalah ibu kita yang kita kasih ini adalah milik Tuhan. Ya. Dia adalah milik Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Saya mungkin bisa berkata kepada istri saya adalah milik saya. Anak-anak saya adalah milik saya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa kita dan juga orang-orang yang kita kasihi, mereka adalah milik Tuhan, di mana sang pemilik boleh mengambil miliknya kembali. Mungkin sudah puluhan tahun Pak Siombing memiliki kenangan yang indah. Anak-anak memiliki kenangan yang indah bersama ibu tercinta. Pak Siombing juga pasti ya. Tetapi yang harus kita ingat,
kita sudah menikmati berkat Tuhan dengan hadiran ibu kita yang terkasih ini di dalam kehidupan keluarga. Dan waktunya Tuhan mengambil miliknya. Dan yang patut kita syukuri adalah kita tahu ibu ini adalah anak Tuhan yang setia. Ya. Anak Tuhan yang aktif dalam pekerjaan Tuhan. Yang kita bisa lihat salah seorang anaknya menjadi hamba Tuhan. Ya, meneruskan kerinduan daripada Bapak S. Hombing. Ya. Bapak S. Hombing sebelumnya ingin menjadi pendeta, tetapi tidak terwujud. Tetapi Tuhan jawab melalui putranya yang terkasih. Ada yang menjadi seorang hamba Tuhan. Dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam peristiwa saat ini, mungkin bingung bagi kita melihat apa kebaikan yang terjadi saat ini. Apa kebaikan dari kematian yang terjadi kepada orang yang kita kasihi. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan yang harus kita iman bahwa dalam segala peristiwa dalam hidup kita Allah senantiasa merancangkan kebaikan. Mungkin bagi anak-anak, tunggulah Jerry menikah dulu baru mama pergi. Mungkin tunggu sampai anaknya Samuel lahir dulu baru mama meninggalkan kita. Tetapi saudaraku, saudara yang terkasih, Allah turut bekerja dalam segala kebaikan. Tidakkah ada yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita yang tidak membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Di ujung jalan kehidupan kita nanti, kita akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Sebagai ayat kekuatan buat kita, dalam 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. Selanjutnya kamu tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Saya yakin keluarga ini memiliki pengharapan. Saya yakin keluarga ini memiliki kerinduan dan iman yang pasti bahwa ini hanyalah perpisahan sementara. Tuhan menyimpan hambanya ini ya untuk waktu kebangkitan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Itulah kerinduan kita. Bapak Siombing dan anak-anak yang dikasih Tuhan dan mantu dan juga cucu-cucu. Inilah janji pengharapan dari firman Tuhan. Yang harus kita pastikan bagi kita yang hidup saat ini. Jangan sampai kita tidak bertemu dengan orang yang kita kasihi pada saat Yesus datang kedua kali.
di mana ada reuni besar orang-orang percaya, kita akan bertemu kembali dengan Ibu yang kita kasih. Kita akan bercerita, ya. Kita akan mengenang masa-masa indah, masa-masa sulit juga yang ada di dunia ini. Tetapi yang pasti adalah kita semua tetap setia di dalam Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Kami undang pendeta Penanggulan untuk doa penyerahan. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang berduka, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, di tengah-tengah suasana duka pada saat ini Tuhan, bersama-sama dengan keluarga besar Si Hombing dan keluarga besar Limbong, kami datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan untuk datang secara khusus membawa keluarga yang sedang berduka kepada Tuhan. Karena sesungguhnya semua keluarga, anggota jemaat Ciracas, sahabat, para hamba Tuhan yang hadir pada saat ini hanya dapat memberikan doa, karena Tuhanlah yang memberikan penghiburan kepada keluarga yang berduka cita. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Raffles Siagian akan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada keluarga yang berduka. Kami meyakini bahwa Yesus Kristus sangat memahami duka cita yang dialami oleh keluarga besar Si Hombing, khususnya Bapak Si Hombing, yang kehilangan istri yang dicintai. Begitu juga anak-anak kehilangan sosok ibu yang mereka kasihi. Hiburkanlah mereka Tuhan. Kami percaya ketika hati kami bersatu memohon kepada Tuhan pada jam yang suci, Tuhan mendengarkan, Tuhan menjawab, dan Tuhan akan memberikan penghiburan surgawi kepada seluruh keluarga yang berduka cita. Terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara jemaat Tuhan, jemaat Ciracas, untuk memberikan dukungan, support kepada keluarga yang berduka. Tuhan berkati seluruh anggota jemaat, keluarga, sahabat, tamu-tamu yang sudah hadir, agar di dalam suasana duka cita ini, keluarga memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, maka akan terjadi pertemuan dengan ibu yang kekasih yang sudah beristirahat untuk sementara waktu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk janji pengharapan yang kami dapat dari Yesus Kristus. Dan terima kasih karena Tuhan akan menyertai acara demi acara sampai pada penguburan nanti, sehingga keluarga boleh melihat kasih Tuhan di tengah-tengah duka cita ini. Kami persembahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Raffles Siagian yang telah menyampaikan firman penghiburan, dan juga kepada Pendeta Ron Penanggulan yang telah menyampaikan doa penyerahan. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan kata sambutan berturut-turut. Yang pertama nanti dari jemaat Ciracas,
yang akan disampaikan oleh Penatua Bapak Herman Hutasoid. Yang kedua dari Perguruan Advent Ciracas yang akan diwakilkan oleh Bapak Roland Simbolon. Dan yang ketiga nanti dari Konferensi Jawa Kawasan Tengah oleh Pendeta Sucianto secara online. Untuk waktu ini kami serahkan kepada Jemaat Ciracas untuk menyampaikan kata sambutan. Baik, acara pertemuan saya mewakili dari Jemaat Ciracas menyampaikan turut berduka kita sedalam-dalamnya kepada keluarga besar abang saya Serwin Cibombu dan anak saya, guru saya. Semua kita Jemaat Ciracas merasakan sangat kehilangan dari sosok ibu yang kita kasih. Dan semua kita mengenal ibu ini, bagaimana kakak ini sangat ramah kepada kita semua. Dan memang keluarga abang tinggal di lingkungan gereja. Jadi semua kita Jemaat Ciracas sangat dekat dengan keluarga ini. Oleh karena itu, secara jemaat, kami tidak putusnya akan mendoakan keluarga ini supaya keluarga tidak larut dalam kesedihan dan menyerahkan segala sesuatu duka ini kepada apa? Pada Yesus. Yesuslah tempat kita untuk menyampaikan segala keluh kesah kita. Apa yang kita alami. Yesuslah Bapak kita, Yesus Ibu kita. Bagi anak-anakku dan guruku, Bapak sudah sendiri, dia sebagai Bapak dan sebagai Ibu. Secara badani kami laki-laki kuat, tetapi dari segi kesabaran dalam hati, Ibu lah yang sabar menghadapi anak-anak. Jadi bagi anak-anakku dan guruku, perhatikan Bapak kalian ya, abang ini jangan terlalu sering merenung atau melamun, karena orang yang paling dia kasihi dan cintai di dunia ini adalah ibu kalian atau kakak ini. Yang tadinya ada temanku berbicara, bertukar pikiran, kalian lagi. Tapi kalian ada apa? Dan tentunya kalian harus memberikan kebahagiaan kepada Bapak ya. Jangan susah lagi hatinya. Berikanlah yang terbaik kepada orang tua kita. Ya, kita secara firman Tuhan kita mengimani bahwasanya ibu kita ini adalah tidur. Ya, kita yang percaya tidur dalam nama Yesus. Karena pada waktu kedatangan di surga nanti kita akan bertemu dengan ibu kita ini, bisa bercerita lagi. Ya, maka dengan itu kita menjaga iman kita. Kita serahkan semuanya kepada Yesus. Secara jemaat, sekali lagi saya akan sampaikan turut berduka kita dalam dari Jemaat Ciracas. Secara orang Batak saya sampaikan juga kepada abangnya, seperti pepatah orang Batak katakan, dolok si malungu, dolok si mamora, sesalku mangalungu atau marolah semua. Jadi inilah kata sambutan dari mewakili Jemaat Ciracas. Terima kasih. Terima kasih Bapak Herman Hutasoid. Dan kesempatan ini kami berikan kepada Perguruan Advent Ciracas, pada Bapak Roland Simbolon. Terima kasih Bapak Simbolon. Rekan-rekan sekerja boleh kita mendekat kemari karena jumlah kita tidak terlalu banyak. Mari kita berikan dukungan kepada Pak Serwin. Boleh kita kemari. Walaupun satu orang berbicara, tapi kalau baiknya kita boleh bersama-sama memberikan. Ya, karena jumlahnya tidak terlalu banyak, masih bisa proses juga. Boleh di sini kita dekat. Baik, terima kasih
bersyukur kepada yang ada Tuhan. Sebenarnya pertemuan kita ini masih kita izinkan saya mewakili keluarga besar perguruan tinggi negeri atas TK, SD, SMA, juga dewan sekolah menyampaikan turut berduka cita sedalam-dalamnya oleh karena Tuhan telah mengizinkan ibu tercinta istri dari rekan sekerja kami, Ibu Limbong beristirahat dengan tenang dalam Tuhan. Sesungguhnya kami juga merasakan beban yang dialami oleh Bapak Peggy Supondi sebagai rekan sekerja kami. Di tengah-tengah kesibukan kami datang pasti lobbying untuk menunjukkan solidaritas kita sebagai satu tim yang solid di dalam situasi suka maupun duka. Kita boleh bersama-sama. Pada kesempatan yang baik ini, kami tidak banyak mengucapkan atau menyampaikan kata-kata, karena sesungguhnya penghiburan sejati yang kami lakukan, kami hanya ada penyampai saja. Kiranya dua-dua kami lah yang akan melakukan iman Amamboro di sini. Saya kenal Amamboro ini sudah lama, kami di media, kami sering perlawanan ke PJJ. Jadi saya tahu yang dedikasi Amamboro ini luar biasa. Kalau untuk Amamboro mungkin saya tidak terlalu kenal ya. Jerry juga kita pernah bersama-sama di Pesantren. Jadi Amamboro inilah yang terbaik sebagai jawaban doa kita. Tidak selamanya jawaban doa kita seperti kita inginkan, tetapi kita amini ketika ini yang Tuhan berikan inilah yang terbaik. Doa kami untuk Amamboro untuk lahir di sini, ya, Jerry khususnya, Theo, oleh kuat, dia lagi-lagi iman kita yang adalah saut yang kuat itu kita jangkarkan hanya kepada Tuhan. Karena dia saja yang sanggup untuk mengangkat iman kita. Kalau saya bilang sama Amamboro, udahlah cukuplah, tidak akan mungkin. Ya sesungguhnya waktu akan menjawab semua itu. Waktu akan membuat Amamboro bisa pulih dan bangkit kembali. Tetapi kami merasa sebagai rekan sekerja perlu berada di samping Amamboro ketika sulit seperti ini. Satu firman Tuhan yang bisa kami sampaikan dari rekan sekerja Amamboro, dari keluarga besar kita yang lumayan besar, siswa kita ada 800-an, 270-an, dewan sekolah hampir ribuan bersimpati dan berempati kepada Amamboro oleh karena duka yang Tuhan izinkan datang kepada keluarga ini. Firman Tuhan dalam Wahyu 14 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar suatu suara berkata, tuliskan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Sungguh kata roh, ya, sungguh kata roh, perbuatan baik Amamboro ini akan mengikutinya. Inilah keyakinan percaya kita. Ada janji setiap Tuhan yang akan kita nantikan ketika Yesus bertemu kalian, ya. Jadi inilah dulu yang bisa kami sampaikan dulu sebagai quotes. Mungkin kita ada pertemuan yang lainnya. Kita akan ada pertemuan sebagaimana biasanya kebiasaan kita untuk saling mengingatkan. Ini kami sampaikan. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Roland Sumurun dan guru-guru dari perguruan Advent Ciracas. Dan pada saat ini kami serahkan waktu ini kepada Pendeta Sucianto dari Jawa Kawasan Tengah, Conference Jawa Kawasan Tengah. Waktu ini kami persilakan. Baik, selamat sore bagi seluruh umat-umat Tuhan, perkabungan yang kami hormati, khususnya keluarga besar Sihombing dan keluarga besar Limbong yang telah berduka cita oleh karena Tuhan telah mengizinkan hambanya yang kekasih
Ibu Sihombing beristirahat di dalam Tuhan. Kami atas nama pimpinan Gereja Masai Advent Hari ke-7 daerah Jawa Kawasan Tengah dan juga seluruh gembala-gembala yang ada di daerah Jawa Kawasan Tengah turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas diizinkannya hambanya yang kekasih beristirahat. Pendeta muda Jeremy Sihombing adalah bahagian daripada keluarga Gereja Masai Advent Hari ke-7 daerah Jawa Kawasan Tengah. Pendeta Jeremy Sihombing adalah bagian daripada kami keluarga Jawa Tengah. Sehingga ketika kami mendengar bahwa ibu kekasihnya telah Tuhan izinkan beristirahat, maka kami semua keluarga besar daerah Jawa Kawasan Tengah juga turut merasa kehilangan, turut merasa berduka apa yang dirasakan oleh pendeta muda Jeremy Sihombing. Sejak orang tua ini sakit, kami sudah berdoa bersama-sama, kami berdoa lewat handphone. Bahkan pada waktu ibu ini masuk rumah sakit pun, kami selalu berdoa dengan ibu ini, memberikan motivasi, memberikan semangat. Tetapi Tuhan mempunyai rencana yang berbeda. Tuhan mempunyai rencana yang lain. Di setiap doa di Jawa Tengah ini selalu kami bawakan dalam doa. Pada waktu pindah rumah sakit ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo, kami juga selalu berdoa. Bahkan sempat kami juga berdoa dengan ibu ketika sudah mendapatkan kamar di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Semua sudah berdoa. Keluarga besar Sihombing juga sudah mengupayakan yang terbaik. Keluarga besar Limbong sudah mengusahakan yang terbaik. Kita semua sudah berdoa, jemaat Ciracas sudah berdoa. Tetapi Tuhan menjawab yang lain. Itulah sebabnya kepada keluarga besar Sihombing, Bapak Sihombing, dan adikku, anakku Jeremy Sihombing, ikhlaskan kepergian ibunda. Sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Sebagaimana janji Tuhan yang sudah kita dengarkan. Bahwa ibu ini hanya beristirahat sementara waktu. Tetapi nanti pada waktu Yesus datang yang kedua kali, ibu ini akan diangkat ke sorga bersama-sama dengan umat tebusan. Dan kita semua akan bertemu, akan mengadakan reuni dengan orang-orang yang kita kasih yang telah mendahului kita. Dan kita akan tinggal bersama-sama dalam kerajaan sorga selama-lamanya. Itulah yang menjadi harapan kita. Itulah yang menjadi iman kita. Sehingga kita tidak lagi ada perpisahan. Tidak ada lagi ratap tangis. Tidak lagi duka cita. Kita akan tinggal selama-lamanya. Oleh sebab itu, maka apa yang menjadi renungan bagi kita dalam peristiwa duka ini adalah mari kita semua tetap setia di dalam Yesus. Mari kita semua tetap setia di dalam kasih-Nya. Sehingga ketika Yesus datang yang kedua kali, kita pun akan diangkat ke sorga. Kita pun akan bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi. Sekali lagi, kami atas nama pimpinan Gereja Masai Advent Hari ke-7 daerah Jawa Kawasan Tengah, Pendeta Pender sebagai sekretaris, Bapak Robert Purba sebagai pendeta, dan semua direktur departemen yang ada di belakang saya, kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Terima kasih kepada Pendeta Sihombing sebagai teman saya yang sudah memfasilitasi. Terima kasih lai saya, ya Bapak Walter Sihole yang sudah menjembatani sehingga kita bisa mengadakan kata-kata penghiburan pada Zoom pada saat ini. Sehingga walaupun kami tidak datang ke tempat di Ciracas, namun kami merasakan kehangatan sukacita yang sama yang dirasakan di sana, sehingga kami pun juga
ikut hadir di dalam acara ini walaupun hanya melalui Zoom saat ini. Sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita dan juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh umat Tuhan yang ada di Ciracas oleh karena kami boleh bergabung dalam duka ini. Tetap setia sampai Yesus datang yang kedua kali. Tuhan memberkati. Amin. Sucianto yang sudah menyampaikan kata-kata sambutan dan kata-kata penghiburan. Dan pada saat ini kami serahkan kepada keluarga untuk menyampaikan kata sambutan. Serahkan kepada keluarga. Baik, atas nama keluarga besar Cikombi, Limbok, untuk keluarga besar Limbok, mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara sekalian. Kehadiran saudara-saudara dalam merupakan satu khotbah yang hidup bagi keluarga besar kami. Oleh karena kami percaya bahwa dengan kehadiran saudara, bahwa saudara merasakan apa yang kami rasakan, bahwa bukan hanya kami yang kehilangan, bahwa saudara-saudara juga merasakan. Bukan hanya kami yang berduka cita, tapi saudara-saudara juga merasakan duka yang sama. Dan bagi kami saudara-saudara, kehadiran saudara-saudara merupakan khotbah yang hidup bagi kami. Dan sekalipun kita tidak bisa satu persatu menyampaikan kata-kata sambutan, tapi kami boleh melihat dan merasakan hanya saudara hadir, kami sudah sangat dikuatkan. Ditambahkan dengan beberapa kata-kata nasihat, penghiburan, kekuatan yang telah disampaikan, baik mewakili jemaat Ciracas yang kami sangat banggakan, yang sudah mengatur semuanya sehingga pada saat ini boleh berjalan dengan lancar. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi seluruh bagian pelayanan yang saudara-saudara sudah buat bagi keluarga kami mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih juga atas kata-kata penghiburan nasihat yang sudah disampaikan mewakili sekolah tingkat Ciracas. Terima kasih banyak atas perhatiannya kepada keluarga kami yang telah hadir dan memberikan nasihat-nasihat dan kekuatan. Dan juga saudara-saudara yang menyampaikan secara pribadi kepada kami khususnya. Dan kami sangat mengharapkan bahwa kekuatan itu, kata-kata penghiburan itu bukan hanya saja pada saat ini, tetapi kami memohon bahwa kami sangat membutuhkan doa dan dukungan, khususnya bagi keluarga kami dan anak-anak kami yang ada pada saat ini, supaya tetap didoakan, tetap diberikan nasihat-nasihat dan baik, supaya mereka tetap kuat dan setia. Terima kasih juga kepada hamba Tuhan Pendeta Raklas Siagia yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada saat ini, yang sangat menggugah hati kami, memberikan pandangan harapan yang pasti, dan kami sangat dikuatkan bahwa nanti dari ibu kekasih yang sudah mendahului kita akan bertemu kembali di hari Maranatha. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan memberkati pelayanan Pak Pendeta. Dan juga terima kasih kepada pimpinan kami, Pendeta Kota Cikombi, Pendeta Roni Penambunan, yang sudah menyatukan doa siapa kita kepada Tuhan, memohon kuasa Tuhan untuk diberikan kekuatan dan kehidupan kepada kami keluarga. Dan juga
Kami berterima kasih oleh karena bukan hanya saja kita yang hadir pada saat ini menyaksikan, tapi ada juga saudara-saudara kita yang menyaksikan secara online. Peristiwa kami berterima kasih kepada Pendeta Sucianto yang sudah menyampaikan kata-kata penghiburan dari Jawa Tengah. Kami berharap bahwa kata-kata yang sudah disampaikan bagi kami semua akan kami pegang teguh dan kami akan tetap setia, dan kami memohonkan supaya anak kami jadi tetap diperhatikan, supaya anak ini tetap kuat di dalam pelayanannya dan akan berhasil dalam setiap pelayanannya melalui dukungan dari pimpinan-pimpinan kami di Jawa Tengah. Sekali lagi, saudara-saudara sekalian, bila mana masih ada nama-nama yang saya tidak sebutkan yang patut saya sebutkan, sekiranya lupa, kami tidak sengaja, tapi semuanya sudah terlaku. Baik yang kami tidak perhatikan, semua pelayanan-pelayanan dalam berbagai bentuk, kami sangat menghargai dan mengucapkan banyak terima kasih. Dari Tuhan Maha Pembalasan yang sempurna, yang saudara-saudara terima. Kami tidak bisa membalaskannya, tapi kami berdoa supaya saudara-saudara juga yang telah melayani kami diberkati oleh Tuhan. Saat ini kami serahkan pada Tuhan. Kami tambahin sedikit. Sahabat rohaniku yang terkasih dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak Ibu saudara-saudariku. Terima kasih semua. Aku nggak menyangka selama ini kasih Tuhan itu sudah kami rasakan. Benar, jujur. Beberapa kali yang saksikan, bahkan kepada keluarga kami di Bunde, Jemaat Ciratas, luar biasa kasih bersama kami. Untuk menambahkan sedikit kata-kata pribadi kami, ucapan terima kasih kami. Bapak Ibu sahabat rohaniku, kumohon jangan surut kasih pilihan itu sama kami setelah pergi. Kita kasih. Dua tugas sukacita jalannya sama aku. Yang pertama, doakanlah. Terima kasih atas doa kita selama ini. Mudah-mudahan bulan 5 yang akan datang, pohon buat kami, harusnya kami dua yang memiliki. Dia tinggalkan kau aja lah, mendatangnya itu katanya. Lahirlah, mudah-mudahan kau bukan sehat. Akulah mendatang kami itu opsian. Karena sekarang aku masih opung misi. Mereka aku nanti menjalankan itu harus kita juga. Ya. Kemudian satu lagi anak kesayanganku, satu kemarin aku menangis ada kalian enak menikah di tembok mama apa aku tidak anakku. Walaupun enggak mama melihat secara madani, Tuhan Bapa kita di surga itu akan memberkati lebih daripada apa yang dipikirkan oleh mama kita. Tuhan memberkati anakku. Sekali lagi kepada keluarga besar Ciracas yang enggak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Hari ini tugas kita satu langkah lagi, kita akan letakkan ke tempat pemakaman sementara. Tolonglah, samalah kita mengantarkannya, supaya air mataku mungkin tidak segini banyaknya. Tapi kalau Bapak Ibu pulang nanti, mungkin bisa saja air mataku banyak lagi, karena hanya sedikit yang sampai ke sana. Artinya, seperti yang dikatakan Pak Ibantu, kehadiran Bapak Ibu udah lebih dari segala-galanya. Terima kasih banyak. Dari saya secara pribadi bersyukur kepada sekolah kita di Ciracas yang banyak memberikan yang luar biasa
Bapak Ibu, keluarga besar sekolah Ciracas, kalianlah saudaraku terdekat setiap saatnya, yang kita selalu berjumpa setiap hari. Ketika nanti kita antar ibu yang kita kasih ini, mungkin aku akan sering menangis di rumah karena nggak ada lagi dia. Kalau boleh waktu istirahat kalian atau apapun yang bisa kalian lakukan, mari kita bersama bergembira supaya enggak lengket duka yang jadi hari. Aku percaya hanya melalui doa saudara-saudari, aku semakin dikuatkan. Terkhusus buat aparat kami, Pendeta Sibongi. Terima kasih Pak Pendeta untuk semua yang kami terima atas kerjasama yang dengan Pendeta. Jangan mundur Pendeta, kasih sayang Tuhan kepada keluarga kami. Kami berdoa kalau Pendeta memiliki jabatan yang lebih luas. Saya pribadi berpengharapan kasih-Mu itu Pendeta pasti lebih besar lagi kepada kami ketimbang waktu di Ciracas. Itu doa harapan saya. Lebih daripada segala sesuatu yang kami sampaikan, apa yang sudah sampaikan Pak Riwanku, kata Nina tua mangkukun. Jadi lupa pula aku sedih hati itu. Cuma di Sabtu lebih, 7 manis Sabtu 2000. Hata sosok hata gabi lumobi hata di Tuhan mau pinasahat mengangkat pondokku ali-aliku sahabat rohaniku seunang membuat seunang memuse terpuji ma Tuhan mulai Sabtu bisa biarlah kasih Tuhan mengingatkan kita tetap setia ketika Yesus datang. Tak satu pun kita tinggal di dunia. Inilah doa dan harapan kami keluarga besar semua. Terima kasih Pak. Terima kasih pada keluarga dan Maimunah dan keluarga Sibongi yang telah menyampaikan kata sambutan dari keluarga. Dan kita akan tutup rangkaian ibadah kita ini. Kita buka Babusyon nomor 144. Adakah Yesus lindungan? Babusyon 144. Adakah Yesus lindungan? Adakah Yesus mendatang? Adakah Yesus hidup? Dia rasa susahku.
Dengan kasih berpisah aku, adakah Yesus menghibur?